Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Distribusi peluang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai distribusi peluang Bernoulli. Nah, teman-teman harus mengetahui poin-poin penting kapan kita dapat mempergunakan distribusi Bernoulli ini, karena ketika nanti teman-teman mendapatkan soal, teman-teman harus memilih nanti distribusi mana dari sekian ada distribusi yang sudah dipelajari itu yang akan tepat digunakan untuk menghitung peluang dari kasus yang diberikan. Salah satu caranya adalah teman-teman perhatikan poin-poin penting ataupun poin-poin yang menjadi kunci sehingga kasus yang kita miliki itu tepat mempergunakan rumus ataupun penyelesaian dengan distribusi peluang tertentu. Untuk distribusi Bernoulli, salah satu kunci yang paling utama adalah percobaan yang dilakukan untuk distribusi ini adalah hanya untuk satu kali trial atau percobaan saja. Jadi misalnya seekor ayam ataupun sebuah mobil yang lewat atau seorang mahasiswa dan seterusnya. Jadi objek yang akan menjadi fokus penelitian ataupun pengamatannya hanya satu buah saja. Yang kedua, dalam proses pengamatannya, hasil yang diperoleh itu hanya ada dua kemungkinan hasil. Bisa misalnya mobil berwarna putih atau bukan putih. Kalau kita ngambil bola dari kotak, itu bisa berwarna biru atau bukan berwarna biru. Kalau dadu misalnya, itu mata dadu ganjil atau bukan ganjil. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa mata dadu itu pun ada 6. Tapi pada akhirnya pendefinisiannya akan dijadikan sebagai dua klasifikasi saja. Atau misalnya secara umum biasanya dikatakan bahwa percobaan itu bisa sukses atau tidak sukses, dengan kata lain gagal. Kalau sukses biasanya diberikan penamaan atau penulisan X sebagai variabelnya sama dengan 1. Dan ketika tidak sukses atau gagal, maka X-nya akan diberi kode sama dengan 0. Teman-teman, biasanya untuk dapat menghitung kejadian dengan mempergunakan distribusi Bernoulli ini, peluang sukses yang dihadapi itu harus disebutkan atau harus didapatkan secara eksplisit. Dan biasanya disimbolkan dengan P. Jadi sudah jelas di soal itu biasanya peluangnya disebutkan. Ya, ingat peluang itu berarti antara 0 dan 1. Peluang mobil berwarna putih lewat adalah 0,75 misalnya. Berarti itu memang disebutkan. Jadi jangan sampai nanti ada ada perbedaan penafsiran ataupun ada masih beberapa kemungkinan sehingga yang menyebabkan nilai peluangnya berbeda. Nah, untuk itu mudah-mudahan di pembahasan berikutnya bisa saya tunjukkan langsung kenapa suatu kejadian bisa peluangnya itu ada kemungkinan berbeda. Ya, karena ingat kembali lagi ketika kita ada kemungkinan penyusunan atau pencacahannya dengan pengembalian ataupun tanpa pengembalian, misalnya dengan urutan diperhatikan atau tanpa urutan diperhatikan. Nah, teman-teman, untuk distribusi Bernoulli ini biasanya dituliskan juga dalam bentuk X mengikuti bin dengan parameternya 1 dan peluangnya P atau parameter peluangnya P. Biasanya bin ini adalah singkatan dari binomial. Namun karena N-nya berjumlah 1, maka ini sudah dipastikan atau harus dipastikan bahwa variabel acak X ini mengikuti distribusi Bernoulli. Teman-teman, bentuk PMF untuk distribusi Bernoulli ini adalah peluang X sama dengan X. Ini adalah berharga 1 min P untuk X sama dengan 0. Akan berharga P jika X sama dengan 1 dan akan berharga 0 jika untuk X lainnya. Atau biasanya lebih sederhana, biasanya dituliskan langsung seperti ini, peluang X sama dengan X sama dengan P pangkat X, 1 min P pangkat 1 min X untuk X yang hanya ada dua harga, yaitu kalau tidak 0 adalah 1. Makanya kalau X-nya 0, kita masukkan, ini berarti P pangkat 0 itu pasti 1.
Ya, berapapun nilai P-nya, kalau dipangkatkan dengan 0 itu pasti 1. Kemudian dikalikan dengan 1 min P. 1 min P pangkatnya 1 dikurangi 0 berarti 1. Berarti akhirnya hasilnya 1 min P. Makanya kalau X sama 0 ini harganya 1 min P. Dengan cara yang sama maka X sama dengan 1 pun akan menghasilkan P. Nah, kalau kita hitung, karena setiap distribusi peluang bisa kita hitung ekspektasi X-nya dan juga varian X-nya, maka untuk ekspektasi X itu berharga P. Kalau teman-teman lihat, ingat bahwa ekspektasi X untuk variabel acak diskrit itu adalah perhitungannya sigma X kali peluang X sama dengan X, atau tidak lain penjumlahan perkalian antara nilai variabel dengan peluangnya. Berarti kalau nilai variabelnya 0 dikalikan peluangnya 1 min P, ya hasilnya 0. Kalau nilai variabel 1 dikalikan peluangnya, ini P berarti P hasilnya. Berarti kalau dijumlahkan kedua kemungkinan ini, akhirnya adalah ekspektasi X-nya adalah sebesar P. Ya, lebih rinci silakan teman-teman bisa hitung sendiri. Nah, kalau kita lihat sekarang, misalnya kita memiliki sebuah contoh kasus. Menurut catatan riset mahasiswa, 4 dari 7 mobil yang ada di jalan adalah berwarna putih. Berapa peluang mahasiswa yang berdiri di depan gerbang kampus akan melihat sebuah mobil yang lewat itu berwarna putih? Coba perhatikan sekarang teman-teman. Informasi yang dapat kita gali dari contoh kasus ini, pertama, ini adalah eksperimen untuk satu buah trial atau satu buah percobaan. Dari mana kuncinya? Kita lihat sebuah mobil. Jadi yang diamati itu hanya sebuah mobil saja. Nah, berarti ini hanya mengamati satu buah kejadian saja. Kemudian kalau dilihat dari informasi bahwa 4 dari 7 mobil yang ada di jalan berwarna putih, maka ketika kita akan mengamati dan berharap mobil berwarna putih yang lewat, berarti peluang untuk kejadian yang kita amati ada, yaitu sebesar 4/7. Di mana kita melihat mobil berwarna putih itu peluangnya 4/7. Kemudian, kalau kita lihat dari pengamatan yang dilakukan ini, kejadian yang mungkin terjadi hanya ada 2. Mobil yang lewat itu berwarna putih atau bukan berwarna putih. Jadi ada kedua kemungkinan. Nah, sekarang pertanyaannya yang muncul adalah berapa peluang mahasiswa yang berdiri di depan gerbang kampus melihat mobil atau melihat sebuah mobil yang lewat itu berwarna putih. Karena yang diketahui pun adalah mobil berwarna putih peluangnya, maka berarti kalau dia berhasil melihat mobil berwarna putih, berarti dia berhasil melakukan percobaannya. Dengan kata lain, seperti yang tadi disebutkan tadi, ketika berhasil melakukan percobaan yang diinginkan, maka X-nya akan berharga 1. Nah, dengan informasi ini berarti kita sekarang akan bisa selesaikan kasus ini dengan mempergunakan distribusi Bernoulli. Perhatikan baik-baik cara kita menyelesaikan kasus ini. Teman-teman, berarti kita akan menyelesaikan dengan mempergunakan distribusi Bernoulli yang tadi persamaannya adalah peluang X sama dengan P pangkat X kali 1 min P pangkat 1 min X. Ingat bahwa X-nya adalah 1. Kemudian peluangnya yaitu P-nya 4/7. 4/7 pangkat X, berarti X-nya adalah 1. Kemudian dikalikan dengan 1 min P. Tadi P-nya 4/7 berarti 1 dikurangi 4/7. Pangkatnya ini 1 min X. Karena X-nya 1 berarti ini 1 dikurangi 1. Berarti ini adalah 4/7 pangkat 1 jadi 4/7. Kemudian 1 dikurangi 4/7 berarti 3/7. 1 dikurangi 1 adalah 0. Jadi akhirnya menjadi 3/7 pangkat 0. Atau sama dengan 4/7 kali 1. Berarti peluang X sama dengan 1, hasilnya adalah 4/7. Ini kalau kita simpulkan, jadi peluang bahwa mahasiswa tersebut akan melihat mobil yang lewat berwarna putih adalah 4/7. Dengan kata lain, bahwa percobaan yang kita lakukan adalah berhasil.